Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang materi Khulasah Nurul Yakin, review materi bab 17. Bismillahirrahmanirrahim. Ghazwatul Khandaqi menjelaskan tentang perang Khandaq. Fis sanatil khamisati hadatsat Ghazwatul Khandaqi wa tusamma bil ahzabi aidan. Lianna katsiran min qabailil arabi wal yahudi ijtama'u li muharabatil muslimina wa hasarul madinah. Pada tahun kelima Hijriah terjadi sebuah peristiwa, yaitu peristiwa perang Khandaq, atau juga disebut dengan istilah perang Ahzab. Kenapa disebut perang Ahzab? Ahzab itu kata lain dari sekutu, karena orang-orang Quraisy saat itu bersekutu dengan banyak sekali suku dan kaum yang berusaha memerangi umat Islam, baik itu dari kalangan Yahudi ataupun kafir-kafir di sekitar wilayah Quraisy. Kemudian mereka berencana untuk mengepung kota Madinah. Secara perhitungan, Madinah itu kota yang kecil, sedangkan akan dikepung oleh orang Quraisy dan sekutunya dengan jumlah yang banyak. Tentu saja itu memungkinkan umat Islam akan dikalahkan oleh orang-orang Quraisy dan sekutunya. Wa kana adaduhum asrata alafi rajulin ya'isuhum Abu Sufyan bin Harb. Perkiraan jumlah pasukan dari orang kafir adalah 10.000 dan dipimpin oleh Abu Sufyan, bapaknya Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kelak nanti akan menjadi pendiri dinasti Umayyah. Fakhafara Nabi sallallahu alaihi wasallam haulal Madinati khandaqan bi isyarati Salman al-Farisi khaufan minal hujumi. Strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah membuat galian lubang yang cukup dalam dan lebar di sekitar kota Madinah, mengelilingi kota Madinah, atau khandaq. Meskipun Khandaq diartikan oleh orang-orang parit, tetapi ini tidak dibayangkan parit yang kecil, tapi parit yang besar. Jadi dibuat lubang yang besar, luas dan dalam, serta diberikan alat-alat perang atau jebakan-jebakan di dalamnya, sehingga orang Quraisy kalau misalnya mau melompat itu tidak sampai, meskipun dengan kuda, karena saking luasnya. Dan karena dalamnya juga diberikan jebakan, akhirnya pasukan-pasukan itu kalaupun turun itu pasti akan terkena jebakan yang dipasang oleh orang Islam misalnya. Nah, strategi ini berdasarkan usulan yang diberikan oleh Salman al-Farisi. Pasti kita akan kenal dengan nama itu karena dia tokoh yang sangat dikenal sebagai pencetus atau pemberi ide Khandaq dalam perang ini. Wastamarra al-qisaru 15 yawman ila an tafarraqat kalimatul ahzabi. Pengepungan yang dilakukan kepada umat Islam ini berlangsung selama kurang lebih 15 malam, 15 hari. Tetapi akhirnya kemudian tercerai-berai persatuan dan kesepakatan yang dibuat oleh orang Quraisy dengan sekutu-sekutunya. Kenapa bisa demikian? Wasallallahu alaihim rihan syadidatan wa junudan lam yarauha qal'at autadahum wa kafa'at qudurahum wa saffat alaihimut turab wa ramat bil hasa faharabu min lailatihim. Sebab malam itu Allah mengirimkan sebuah angin yang besar sekali, angin yang luar biasa, disertai dengan batu-batu dan pasir-pasir, sehingga mereka tidak bisa melihat ke arah mana saja. Selain mereka tidak bisa melihat, mereka tertimpa oleh bebatuan yang terlempar dari atas. Bahkan ada yang mengatakan, ulama mengatakan, ada pasukan yang tidak terlihat yang memporak-porandakan pasukannya orang-orang Quraisy. Bisa jadi itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan orang Islam. Selain itu tenda-tendanya terbongkar semuanya karena angin yang begitu dahsyat sekali. Tempat-tempat penyimpanan air minum mereka juga berhamburan, tumpah semuanya. Sehingga mereka akhirnya berlarian, terpecah belah. Selain karena itu juga persatuan orang-orang Quraisy mulai tercerai-berai karena ada salah satu umat Islam yang secara diam-diam, yang dikira oleh orang Quraisy masih kafir, mempunyai strategi untuk memecah belah mereka. Ya, itu adalah review materi dari bab 17 ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.